Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, ini kita ngedapetin berita baru lagi ya. Ini beritanya luar biasa, cuman dalam tempo 2 hari doang teman-teman. Up and down-nya ya luar biasa signifikan. Jadi sempet Bitcoin itu turun tadi malam ya, sekitar jam 7 memasuki New York Open. Itu ada selling pressure sekitar $2.400 more or less. Itu diakibatkan oleh market yang kaget ya, karena tiba-tiba US itu kirim pasukan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat begini guys, saya coba telusuri gitu ya, saya coba untuk mencari tahu gitu kan. Memang sih Trump bilang itu kan postpone ya. Postpone itu kan artinya menunda, bukan berarti tidak jadi loh. Dia bilang tunda teman-teman. Menunda selama 5 hari ya untuk menyerang power plant daripada negara Iran. Terus banyak di antara kita nih, ya kita udah tahu ya, Trump ini susah lah untuk dipercaya karena kelihatannya bukan plan ya, tapi somehow yang dia sampaikan ke publik itu belum tentu rencana dia yang sesungguhnya. Kita bisa bilang kayak begitulah ya. Jadi bisa jadi itu adalah rencana yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dia pengen jalanin gitu kan. Oke, so kita dapat kabar kayak gitu. Market memulih dong ya, sedikit membaik gitu kan. Sedikit membaik, kemudian ya somehow kelihatan bullish lah. Kita bisa bilang seperti itu. But then, hari ini, jam New York gitu ya, kita dapat berita tuh. Beritanya adalah Pentagon berencana mengirim ya 3082 atau 82nd Airborne Soldiers ya, atau ini kita bisa bilang apa, mungkin pesawat jet ya teman-teman di sini, sekitar 3000 pasukan, disertai dengan rencana itu ngirim apa lagi tadi ya, saya lupa lagi. Ya ada beberapa lah ya news-newsnya yang sehubungan dengan hal tersebut. Dan yang kedua, dari sisi Iran sendiri memang kan sudah menjelaskan ya dari kemarin bahwa mereka itu nggak meyakini bahwa ada pembicaraan atau proses negosiasi yang berlangsung gitu. Which means sebenarnya itu pernyataan sepihak dari Trump gitu kan. Tapi akhirnya kalau kita lihat hari ini itu market kembali ya somehow ya menjelang New York Open, market kembali pulih gitu kan. Jam 1.20 Trump, kita ngomong ya, we're talking to the right people, they want to make a deal gitu kan, which is refernya ke Iran gitu kan. Kata Trump, Iran udah setuju, dia nggak akan punya nuclear weapon atau senjata nuklir. Kita lagi bernegosiasi dengan Iran gitu. They gave us significant price ya, worth tremendous amount of money ya. It was oil and gas related ya kan, harganya naik gitu kan. Venezuela juga dia udah sita gitu kan, which is dia bisa jual dengan harga lebih tinggi. The gift was related to Strait of Hormuz. Nah yang ini saya nggak tahu nih ya apa yang dimaksud gitu kan. Apakah jangan-jangan Trump udah terlalu confident, udah terlalu yakin, percaya diri kalau Strait of Hormuz akan diserahkan gitu. Dan kemudian lanjut lagi nih beritanya teman-teman. Tiba-tiba jam 3:20 dari salah satu berita TV di Israel ya. Dia bilang begini, gencatan senjata untuk periode 1 bulan akan diumumkan berdasarkan mekanisme yang dibicarakan oleh Witkoff dan Kirshner yang saat ini sedang ya dalam proses pembicaraan atau diskusi lah, kira-kira begitu ya. Dan kemudian US katanya akan mengirim rencana untuk mengakhiri perang ya di Timur Tengah dengan Iran gitu. Ya, US sends 15 point ya. Ada 15 poin pembicaraan seputar perdamaian ya untuk Iran via Pakistan. Kira-kira begitu. Dan kemudian efeknya adalah market langsung kembali membaik ya, bukan menjelang lagi sih, tapi after news ini gitu. Tapi memang gini teman-teman ya, sebenarnya technicalnya juga somehow itu kelihatan sangat-sangat sejalan sih ya. Ini saya ngomong apa adanya teman-teman, dalam artian jangan dilihat ini ya. Dalam artian begini, kita udah ada pembahasan dari sebelumnya, dari previous video update juga. Ya di sini saya bilang sama teman-teman bahwa kita posisi di tengah gitu.
Ya, saya kalau di tengah kayak gini saya nggak make a move gitu kan, saya nggak ada posisi, nggak ada open transaksi, nggak ada trading gitu kan. So what do I expect teman-teman adalah a potential ABC corrective wave, atau kalau saya salah dia langsung tembus naik ke atas, maka saya follow up after continuation gitu. Simple ya teman-teman sekalian. Tapi ternyata Bitcoin setelah saya lihat kembali dari total market cap-nya, kalau kita lihat teman-teman di sini, posisinya itu ABC lebih likely untuk terjadi gitu kan ya. Jadi sebenarnya patokan dari sini, dan ternyata somehow valid banget ya. Kalau kita lihat dari technicalnya, total ES itu benar-benar mengkonfirmasi gitu. But now we have two more scenario teman-teman. Yang pertama adalah ABC, which is dia udah selesai, maka ini 1, 2, dan 3 untuk dia tembus naik ke harga lebih tinggi. Atau di sini kita bicara masih ada extended correction mencangkup ABC, D, dan A wave ya, atau E wave before the next push ke harga lebih tinggi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita masih memiliki sisa imbalance di sini, dan kita belum testing ke area order blocknya, yang manakala di sini terjadi liquidity sweep dulu sebelum akhirnya market benar-benar strongly rebound gitu. Ya, argumennya adalah kalau misalnya teman-teman bilang, "Oke, tapi ini lo kalau pakai trendline ini bisa juga loh ya, bahwa proses ini mencakup apa retest trendline dan dapat reaksi gitu kan." Diiringi dengan news gitu, dan newsnya bukan bad news ya, it's a good news, right? So apa artinya ya, jangan-jangan dari sini dia langsung naik, bisa juga teman-teman. Jadi gimana ya perencanaannya? Sebenarnya kalau dari saya simple aja sih ya. First things first, kita identify dulu ya teman-teman higher time frame perspektifnya kayak gimana. Kalau kita lihat 4 hour, kita punya channel gitu kan. Sebenarnya kan masih ada channel yang trendline channel ini ya, support line-nya belum dites gitu. Dan kemudian kalau misalnya dia naik, sejauh-jauhnya kemana sih? Ya paling mentok-mentok ke trendline lagi gitu ya. Diiringi dengan previous support resistance. Ini yang kita udah bahas di previous video update juga sih sama teman-teman sekalian ya. Saya coba untuk adjust sedikit, maybe around 75k ya, biar lebih enak aja angkanya bulat ya teman-teman sekalian. Like this more or less. And then kalau kita lihat teman-teman on the 4 hour perspective, ini soon kita akan dapat close candle ya di jam 7 pagi gitu. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya memang market itu tampak seperti bereaksi lebih awal dari imbalance-nya. Meanwhile, kalau kita turun time frame ke 60 minutes gitu ya, sebenarnya kita punya satu key level yang menarik gitu, yaitu di sini ya, yaitu order block teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau misalnya kita create setup based on itu pun sebenarnya ini tipis banget ya di futures-nya kena teman-teman. Jadi saya pikir ini sebenarnya antara kena dan tidak sih ya. Kalau misalkan kondisi kayak begini, apalagi kalau teman-teman sizingnya agak lebih besar gitu kan, biasanya yang ke fill nggak semua gitu, paling ke fill cuma sebagian gitu. Dan kalau kita perhatikan lagi, wajar gitu kan ya. Kalau misalkan di sini kita ngedapetin reaksi gitu ya, which is including a fake out di sini ya, retest terhadap support resistance di level ini, dan dia reacting very very well gitu kan. Dan kalau misalkan memang valid, katakanlah di sini memang ini adalah finishing daripada wave 2 gitu ya. Kenapa saya bilang wave 2 ini, kayak di Elliott Wave Theory sendiri kan 62% retracement adalah target koreksi, dan kebetulan levelnya adalah $69,000, right? So $69,000 adalah level yang cukup penting ya, menjadi level psychology selama beberapa bulan terakhir. 69,000 teman-teman bisa lihat ya, ini perbatasannya gitu kan, level-levelnya, area-areanya yang beberapa kali dites, dan somehow Bitcoin ketahan di level atau di zona tersebut gitu ya. Maka gimana tanggapan saya teman-teman? Alright, here's the case ya. Pertama, daily close kemarin itu membentuk bullish engulfing. Hari ini adalah bagian dari retracement. Cuman kita belum totally confirm close di atas exponential moving average 21. Ini menjadi game changer-nya kalau menurut saya ya. Asal dia bisa close di atasnya, ini bakal bagus dan akan ngedorong Bitcoin untuk testing ke range yang lebih tinggi, dan itu bisa di kisaran $75,000 kalau misalkan kita ngelihat berdasarkan timeline yang ada. Ya, ini bukan saya suggesting kalau market akan bergerak sesuai dengan harapan saya ya teman-teman, tapi kita ngelihat, kalau kita connecting the dots ya, connecting the puzzle, kebetulan ini 1 bulan ya, rencananya 1 bulan tuh ya untuk dia gencatan senjata
Ya, flash berita nih ya, Israel channel ceasefire for a period of 1 month, 1 bulan gencatan senjata. Itu cukup tuh ya buat kasih kesempatan apa, Bitcoin nanjak dulu, minimal dia testing ke exponential moving average 100, dan saat ini exponential moving average 100 itu berada pada kisaran $78.107. Jadi a little bit higher daripada level yang tadi kita antisipasi, berkaca pada previous support resistance yaitu di $75.000. Dan kalau kita lihat di sini memang terdapat fresh supply yang belum dites ya teman-teman sekalian gitu. Ini kondisinya di sini gitu. So dia nanjak pun bisa kena reject dulu gitu kan. Nanjak kena reject untuk either dia cari higher low atau mungkin memang taking profit dulu di level itu, baru kemudian next move-nya gimana gitu ya. But for now, kalau kita lihat based on Elliott Wave Theory aja, ini kan ABC corrective wave ya, but we need one more confirmation, dan one more confirmation-nya itu including 15 minutes market structure shift. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihat nih Bitcoin mengalami kondisi ini ya, dan harus solid ya teman-teman, karena kalau misalnya nggak solid ini jadi fake out gitu kan. Jadi fake out ujung-ujungnya apa teman-teman, yang tadi saya bilang gitu, bahwa ini adalah A, B, C wave, D wave, and E wave, baru kemudian dia rebound gitu kan. Dan kalau kita lihat ya, ini based on my personal preference teman-teman, karena saya lebih suka carinya yang level-level pelit, yaitu makanya saya expect a little bit lower, dan ini udah saya posting dari sebelum kita create video gitu ya. Jadi saya udah bikin analisis ini dan memang udah ada antisipasinya gitu ya. Tapi balik lagi, ini bukan suggestion, bukan rekomendasi. Ini adalah personal plan saya gitu ya. Rencana saya tuh seperti apa gitu untuk manfaatinnya. Jadi saya nggak lagi coba untuk ngebuktiin ke teman-teman kalau analisa ini pasti benar atau pasti tepat gitu. Right? So that's the idea teman-teman. Kalau misalkan memang saya dikasih ya saya mau dapat harga lebih murah ya. Saya cenderung suka bermain lebih pelit ya. Sebenarnya udah ada alternatif sih. Ada beberapa setup yang saya lagi follow up juga di luar daripada Bitcoin. Cuman khususnya untuk Bitcoin ya, if I'm making mistakes ya teman-teman, untuk beberapa aset yang lain yang saya sedang tradingkan, maka Bitcoin sebagai insurance-nya lah. Saya kira-kira pertimbangannya seperti itu gitu ya. Jadi untuk saat ini ya dapat harga di sini pun menurut saya kayak aduh tanggung banget gitu ya. Memang sih kalau dia nanjak level yang saya mau ya, bukan level yang saya mau lah, level yang diharapkan lah bisa menjadi targetnya, itu bisa dapat 4R juga gitu kan. Cuman saya ngerasanya ini masih banyak obstacle gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini masih ada imbalance, di sini masih ada supply gitu. Saya harus courting target saya minimal beginilah gitu ya. Ini 3,25R gitu. Masih bisa nggak sih Vin? Masih cukup oke nggak sih? Sebenarnya cukup oke. Cuman balik lagi ya, personal preference teman-teman. Belum lagi kan market lagi rawan ya. Ini bergeraknya semua berdasarkan news gitu. Jadi rada capek juga kalau misalkan ternyata good news ini tiba-tiba dibantah lagi sama Iran, terus market responsnya negatif lagi, mungkin turun lagi gitu ya. Kayak gitulah dalam beberapa hari terakhir. Jadi saya nggak banyak melakukan trade yang agresif gitu. Kebetulan juga lagi libur lebaran ya teman-teman. Jadi saya banyak ketemu sama keluarga karena mereka juga lagi liburan. So yeah, for now I'm just gonna be playing more defensive ya untuk manfaatin market condition saat ini. Ini kebetulan kalau kita lihat ya, Nasdaq sama S&P 500 closingannya balik loh ya. Ini kalau kalian buka daily nih udah kayak doji ya teman-teman sekalian ya. Alright ya, I think we have a problem di sini ya dengan si brokernya. Alright ya, ini udah closing sih. Ya udah closing sih marketnya. Sebenarnya udah new candle ya kalau misalkan di forex market ya. Itu jam 4 pagi New York close. Jadi kondisi harga sempat turun, sempat naik, balik lagi ke tengah-tengah gitu ya. Akhirnya nggak kemana-mana gitu. Ya, but for now, that's my base case, teman-teman ya. In the end, kalau misalnya ditanya kayak, Vin, gimana ekspektasinya gitu? In the short term, in the near term, ya saya hanya akan lihat either dia naik langsung atau one more push to the downside gitu ya. Ekspektasi terus terang sih, kalau bisa udah naik langsung dulu aja deh gitu ya. I'm missing out di Bitcoin itu sebenarnya nggak ada masalah, karena opsi trading yang lebih enak sekarang ini menurut saya itu ada pada altcoins ya.
Ada beberapa yang cukup menarik kayak Fetch.ai karena ini disebut dimension sama Jensen Huang, harga nanjak lagi. Tahunnya juga sama ya, dalam beberapa hari terakhir dia impulsif banget karena disebut sama si CEO-nya OpenAI, Jensen Huang, teman-teman. So far so good. Ya, I guess with current market condition, teman-teman harus lebih pinter-pinter aja, lebih selektif dalam mengambil keputusan, lebih playing safety ya, itu personal preference. Sebenarnya kalau buat saya sih, saya lebih memilih untuk playing safety karena considerationnya ada pada ya news event tadi gitu ya. Itu yang mungkin jadi pertimbangan untuk saat ini. Oke, so guys, that's gonna be the update for today. Seperti yang saya sampaikan di previous video update ya, soon kita akan ketemu lagi di live streaming YouTube channel ini. Kita bakal banyak kebedah tentang altcoins juga, so depend on your request teman-teman. Nanti kita bakal kembali bahas ya di situ. By the way, before saya tutup, another Coldplay shirt ya sekalian ya. Ini bukan karena saya nggak ada baju lain teman-teman. Jujur saya suka bahannya ya. Jadi begitu saya pakai kayak enak gitu ya. Lagi pula kalian juga nggak terlalu peduli kan sama penampilan saya kalau dalam bikin video kan. Yang penting informasi yang di dalamnya itu lebih krusial lah ya. So that's gonna be the update teman-teman. Happy Wednesday ya. Selamat hari Rabu dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless to everyone. Cheers now. Bye bye guys.